Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Enggak, Oh, Siska, ada yang tidak hadir Siska? enggak, Bu. Berarti hadir semua. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membacakan doa. Tolong Siska pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Semoga dengan bacakan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar. Amin, berlangsung dengan lancar. Sebelum Ibu masuk kepada pembahasan pada hari ini, tolong lihat sekelilingnya ada yang sampah atau ada sesuatu yang mengganjal, tolong dibuang Siska. Nah, sudah aman Siska? Sudah, Bu. Sudah aman. Sekarang, sebelum kita masuk, bacakanlah ayat salah satu ayat dulu, ayat Al-Quran. Boleh lebih afdalnya lagi pembelajaran kita pada hari ini. Terserah ke Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Amin. Dengan bacakan ayat tadi kan lebih tenang dan sejuk hati kita ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang kondisi masyarakat Arab ya, sebelum kelahiran Nabi. Pada saat itu sebelum kelahiran Nabi, masyarakat Arab itu hidup yang dinamakan dengan zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Kemudian banyak terjadi sesuatu, dan sampai pun pada hari kelahiran Nabi banyak yang berubah di Mekah tersebut. Yang pertama, tanda-tandanya kelahiran Nabi, cuaca menjadi sejuk, kemudian yang kedua bahwa semua bahan makanan tersedia. Kemudian kita masuk lagi ke dakwah Rasulullah di periode Mekah. Dia bangsa Arab itu ada dua negara yang terkenal. Yang pertama apa Siska? Mekah. Yang kedua Madinah. Sekarang kita belajar tentang dakwah Rasulullah periode Mekah saja dulu ya. Ibu akan menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, siapa nama ibunya? Aminah. Nama ayahnya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau dinamakan juga dengan tahun gajah. Pada saat itu bertepatan dengan hari Senin. 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan hari Senin. Dan tahu Siska kenapa dinamakan tahun gajah? Enggak, Bu. Ibu jelaskan ya. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang datang bersama rombongannya, yang mereka tersebut mengendarai gajah yang sangat besar. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi pemimpinnya tadi tersebut Raja Abraha. Bersama rombongannya ingin menghancurkan Ka'bah. Ibu ingin tanya, apakah ia berhasil menghancurkan Ka'bah? Tidak. Tidak. Karena pada saat itu Allah menurunkan burung
burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka, kemudian melempari Raja Abraha bersama dengan pasukannya, sehingga mereka kocar-kacir dan seperti debu yang bertebaran. Karena pada saat itu burung ababil membawa kerikil yang sangat panas yang berasal dari api neraka. Apa ayatnya, Siska? Ayat yang berhubungan dengan burung ababil membawa batu kerikil dari neraka. Al-fil. Baca apa ayatnya? Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga dari sejarah Raja Abraha ini menghancurkan Ka'bah ini, masuklah sejarah tersebut ke dalam surat dinamakan surat Al-Fil. Kemudian Nabi waktu lahir ia tidak langsung diasuh oleh ibunya. Siapa yang mengasuh Nabi pada saat itu? Halimatus Sa'diyah yang mengasuh Nabi selama 2 tahun. Yang mengasuh Nabi selama 2 tahun. Kemudian setelah itu Nabi diserahkan kembali kepada ibunya, yaitu ibunya Siti Aminah. Lah masa kecil Nabi lagi. Masa kecil Nabi pada saat itu Nabi setelah diasuh oleh siapa tadi? Halimatus Sa'diyah. Setelah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi kembali diserahkan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Tunggu dulu. Dari sejarah kelahiran Nabi pada saat itu lahir ada ayahnya. Ayahnya meninggal dalam kandungan, ya, itu yang sedih ingat. Kemudian masa kecil Nabi. Nabi pada saat itu diasuh oleh ibunya, dan ada suatu kejadian Nabi pergi bersama ibunya tersebut untuk mengunjungi makam ayahnya. Di mana makam ayahnya? Di Madinah. Ibu Nabi membawa Nabi pada saat itu untuk mengunjungi makam, berziarah ke makam ayahnya. Tetapi yang sangat sedihnya pada saat itu umur Nabi berapa? 6 tahun. Yang sangat menyedihkannya, ketika dalam perjalanan pulang, ibu Nabi Muhammad mengalami sakit di sebuah desa yang dinamakan dengan desa Abwa. Kemudian di sanalah ibu Nabi Muhammad meninggal. Sehingga Nabi pada saat umur 6 tahun menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi diasuh oleh siapa lagi sedang mengalir situ? Kakek Nabi. Pada saat Nabi sangat disayangi oleh kakeknya pada saat itu. Nabi sangat dekat dengan kakeknya. Dan ini juga berlangsung tidak lama, 2 tahun. Kemudian pada umur 8 tahun, kakek Nabi tersebut juga meninggal. Kemudian Nabi diasuh kembali oleh pamannya. Siapa nama paman Nabi? Abu Talib yang sampai Nabi dewasa. Abu Taliblah yang selalu bersama Nabi. Dan Abu Talib tersebut juga orang yang sangat disegani di penduduk Mekah. Pemimpin yang sangat disegani, sehingga Nabi aman bersama dengan Abu Talib. Masa kecil Nabi juga diajarkan hidup mandiri. Pada saat itu Nabi pada masa kecil mengembala kambing, ya. Mengembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian proses kenabian Nabi pada saat Nabi dewasa, Nabi berdagang. Nabi berdagang karena Nabi mempunyai dari kecil sudah terbiasa hidup mandiri dan hidup keras. Pada saat dewasa juga terbawa, sehingga Nabi mempunyai berdagang waktu dewasa. Nabi dalam berdagang, kemana Nabi berdagang? Ke negeri
Syam. Ke negeri Syam. Dan juga Nabi dalam berdagang tersebut jujur, sehingga Nabi berhasil dalam perdagangannya, jujur dan amanah. Pada saat itu Nabi memperdagangkan atau membawa dagangan Siti Khadijah. Pada saat itu lakulah semua dagangan Siti Khadijah. Jadi Nabi membawakan dagangan Siti Khadijah karena pada saat Nabi membawakan dagangan Siti Khadijah, banyak dagangan yang terjual, banyak yang menginginkan semua yang didagang oleh Nabi, banyak yang ingin membelinya. Kemudian karena mengetahui Nabi jujur dan Nabi juga amanah, Siti Khadijah sangat tertarik dengan Nabi. Ia tertarik dengan Nabi dan ia juga menyukai Nabi. Pada saat itu karena Siti Khadijah orangnya pemberani, ia meminta kepada pamannya untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa ia ingin menikahi Nabi. Dan pada saat itulah Siti Khadijah menikah dengan Nabi. Pada saat itu umur Nabi berapa? 25. 25, yang sangat muda sekali ya. Sedangkan umur Siti Khadijah 40 tahun. Berapa jaraknya tuh? 25 ke 40? 15 tahun? 15 tahun jaraknya. Tetapi Nabi tetap bersikap dewasa kepada Siti Khadijah. Nabi tetap menjadi keluarga yang baik. Dan pada saat kematian Nabi pun Siti Khadijah juga sangat bersedih karena ia kehilangan sosok yang ia cintai. Kemudian strategi dakwah. Lanjut Siska, strategi dakwah Nabi. Ada dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi. Kemudian dakwah secara terbuka. Pada saat itu Nabi menerima kenabiannya itu di Gua Hira ya. Pada saat itu datang malaikat Jibril dan menyuruh Nabi baca Iqra. Nabi tidak bisa 3 kali, Nabi tidak bisa. Kemudian Nabi pulang ke rumah karena keadaan menggigil. Ya, dan ia menyuruh istrinya untuk menyelimutinya karena keadaannya menggigil tersebut. Kemudian karena hal tersebut, Siti Khadijah pergi kepada kakeknya Nabi dan menanyakan hal tersebut. Setelah itu pamannya Siti Khadijah mengatakan bahwa itu adalah tanda sebagai kenabiannya Nabi. Pada saat dakwah Nabi ini secara sembunyi-sembunyi, Nabi berdakwah, yaitu awalnya karena alasan Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Alasan Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu kan ketika Nabi mulai menerima dakwah di padang Nabi berdakwah, dia tidak diterima pertama oleh pamannya. Sehingga itulah menyebabkan Nabi berdakwah secara sembunyi. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu diberitahukan kepada orang-orang terdekatnya, kepada istrinya, kepada sahabatnya. Yang pertama istrinya langsung menerima dan mengikuti bahwa Nabi tersebut membenarkan dakwah Nabi. Kemudian yang kedua yaitu siapa yang kedua? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, dan ia juga yang pertama membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kedua dakwah Nabi secara terang-terangan. Setelah ayat yang menyatakan bahwa Nabi tersebut harus dakwah secara terang-terangan. Ayat apa? Surat Al-Hijr. Lihat di buku paketnya ya. Kemudian pada saat ini banyak tantangan yang dihadapi oleh Nabi pada saat dakwah secara terang-terangan ini. Banyak yang ingin membunuh Nabi, tetapi karena perlindungan Allah dan juga perlindungan sahabat Nabi. Siapa Nabi tadi? Sahabat Nabi
Abu Bakar. Abu Bakar. Sehingga Nabi selamat dan Nabi juga pernah Nabi selalu dibela oleh pamannya, sehingga Nabi dalam menyampaikan dakwahnya tersebut ia tidak mengalami kesulitan sama sekali. Kemudian ini antara yang 4 ini ada pertanyaan Siska? Ada pertanyaan yang 4 ini? Kelahiran Nabi, masa kecil Nabi ada? Ada. Apa? Masa kecil Nabi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan masa kecil Nabi Muhammad. Nabi ini sudah ditinggalkan oleh ayahnya selama dalam selama dalam kandungan Nabi sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Dan masa kecilnya Nabi juga menjadi yatim piatu karena ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib juga meninggal dan Nabi kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Dan Nabi masa kecilnya juga mengembala ya. Mengembala domba. Nah, paham Siska? Sekarang hikmah dari dakwah Nabi lagi ya. Yang pertama, hikmah dari dakwah Nabi menumbuhkan kesabaran. Nabi ini kan selalu dicela dan selalu ingin disakiti oleh orang-orang karena dakwahnya tersebut tidak diterima. Tetapi Nabi tetap sabar. Nabi tetap sabar. Jadi yang bisa kita ambil itu kesabaran Nabi. Yang kedua, karena Nabi tersebut dakwahnya tidak diterima dan sering dicaci maki oleh orang, Nabi tetap semangat dalam menyampaikan dakwahnya dalam mengislamkan penduduk Mekah. Berarti yang kedua yaitu kesabaran Nabi pantang menyerah. Yang ketiga, Nabi tersebut amanah dalam berdakwah. Nabi tersebut kemudian yang keempat apa lagi? Yang keempat, Nabi selalu dilindungi oleh Allah. Nabi selalu dilindungi oleh Allah. Yang kelima, yaitu sahabat Nabi, punya sahabat yang setia. Itulah 5 dulu kita belajar ya. Ada yang dipertanyakan Siska? Enggak. Dan dari kan ada di buku pakaian ya. Atau jawab pertanyaan Ibu dulu. Nabi lahir pada tanggal lahir Nabi 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Bagus. 751 Masehi. Kerjakan soal latihan yang ada di buku pakaian ya. Minggu depan dikumpul. Kalau tidak membuatkan ada hukumannya. Ada pertanyaan lagi dari A sampai E? Ibu jelaskan? Nah, ini Ibu jelaskan, Ibu simpulkan sedikit. Nah, sejarah Nabi. Nabi lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau tahun gajah. Masa kecil Nabi. Nabi masa kecilnya yaitu mengembala domba. Proses kenabian Nabi yaitu di Gua Hira. Nabi memperoleh kenabiannya di Gua Hira. Kemudian strategi dakwah Nabi ada dua. Yang pertama secara sembunyi. Kemudian ketiga secara terang-terangan. Kemudian hikmah Nabi yang sudah dicatat tadi kan hikmah dakwah Nabi. Udah paham semuanya? Minggu depan kita ulangan lagi ya. Baiklah, mungkin waktu Ibu sudah habis, kita sambung minggu depan yaitu periode dakwah Nabi di Madinah. Baca bukunya ya. Karena waktu Ibu sudah habis, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.